seperti biji matamu, sembunyikan dalam naunganmu. Jangan sampai aku mati rohani, jagaku seperti biji matamu, jagaku seperti biji matamu, sembunyikan dalam naunganmu. Jangan sampai aku mati rohani, jagaku seperti biji matamu. Benar inilah kami Tuhan, jagai kami oh Tuhan, menghadapi zaman yang luar biasa ini. Kami ada dalam dunia yang penuh dengan permacaan godaan. Kami mengungsi kepadamu untuk menjagai kami ya Tuhan. Lindungilah kami dari yang jahat, oh Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu dan berlindung dalam naungan sayap-Mu. Jagaku seperti biji matamu, sembunyikan dalam naunganmu. Jangan sampai aku mati rohani, jagaku seperti biji matamu. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan sehingga kami dapat menyelesaikan doa malam kami. Kami menyerahkan semua yang kami kerjakan, baik ketika kami menyembah, memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maupun kami melayani Tuhan dengan doa. Semuanya Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam itu ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau saudara memiliki pertanyaan rohani, silahkan dikirimkan kepada kami melalui jaringan pribadi ataupun melalui saluran apapun. Pokoknya pertanyaan sampai kepada kami. Kalau pertanyaan sampai kepada kami akan berusaha menjawab melalui doa malam, jadi akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan juga doa malam ditujukan untuk mencermati zaman ini ya saudara. Jadi seringkali kita mencermati apa yang terjadi di sekeliling kita pada zaman ini, dan itu kita renungkan, kita cermati dari sisi firman Tuhan dengan tujuan supaya kita beroleh hidup yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Nah, itu yang dapat kami ketengahkan melalui doa malam. Dan seperti hari ini judul renungannya adalah makin jahat versus makin baik. Makin jahat vs makin baik. Makin benar ya. Makin jahat versus makin benar. Nah, kita baca dulu firman Tuhan dari
kitab Wahyu, Wahyu pasal yang ke-22, ayat yang ke-10 dan ke-11. Wahyu pasal yang ke-22 ayat 10 sampai 11, firman Tuhan berkata, "Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Nah, sampai di situ pembacaan saya, saudara-saudara. Ini diambil dari kitab Wahyu, dan di bawah judul LAI memberikan judul Kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi zamannya akan segera berakhir. Karena itu di sini tadi dikatakan barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Jadi firman Tuhan itu seperti malah membiarkan gitu, ya wis silahkan gitu. Tapi barang siapa yang benar, hendaklah ia tetap berbuat kebenaran, dan barang siapa yang kudus, haruslah tetap semakin menguduskan dirinya. Demikian, dan ini sebetulnya dipicu dengan perenungan kita, perenungan saya mengenai berita-berita yang viral dalam hari ini di tengah bangsa dan negara kita. Ini dipicu dari peristiwanya seorang anak muda MDS yang menganiaya lawannya itu ya, yang menganiaya anak muda yang lain sampai pingsan berhari-hari, sampai koma berhari-hari di rumah sakit. Nah, kemudian ternyata setelah ditelusuri, MDS itu ternyata anak seorang pejabat menengah lah ya, belum pejabat tinggi sebetulnya, tapi sepemahaman saya pejabat menengah begitu. Tapi kemudian rentetannya MDS itu oleh netizen dirunut ya istilahnya, dicermati, dia sering memamerkan kekayaannya, memamerkan hidup mewah. Jadi kalau istilahnya sering diistilahkan hedonisme seperti itu ya. Nah, ternyata lalu akhirnya merembet kepada orang tuanya, yaitu Pak RAT ya, orang tuanya yang saya sebut dengan inisial RAT. Saudara sudah tahu semualah ini. Tapi kalau saya secara resmi saya tidak berani menyebut nama langsung. Pak RAT ini ternyata diindikasi memiliki kekayaan yang tidak wajar seperti itu. Nah, kalau itu hasil kejahatan atau bukan itu belum terbukti, tapi tidak wajar karena dengan pangkat seperti itu dia memiliki kekayaan sampai diperkirakan 56 juta, dan dengar-dengar setelah diteliti lebih lagi memiliki kekayaan sampai 500 juta, jadi setengah triliun, saudara. Nah, ini kalau itu benar, maka ini hal yang luar biasa. Tapi yang lebih dari itu, maka kemudian disambung oleh Menteri Polhukam, Pak Menteri menyampaikan bahwa ada transaksi mencurigakan yang lebih dari 300 triliun terjadi di lingkungan departemen di mana Pak RAT itu berada. Nah, jadi ini sedang jadi berita ramai sekarang dengan plus minusnya. Jadi ada yang menyebutkan 349 triliun gitu, lalu ada yang berkata bahwa itu melibatkan 460 pegawai di departemen yang bersangkutan sejak tahun 2009. Lalu Bu Menteri sendiri bahkan merinci dari transaksi-transaksi itu ada yang melibatkan dua pribadi, yaitu oknum SB dan oknum DY, yang di sana disebutkan satu orang transaksinya hampir 10 triliun, saudara. Ya, yang disebutkan oleh Bu Menteri. Saudara bisa
menelitinya, itu sudah jadi berita ya. Saya hanya membaca dan mencermati saja. Nah, yang menjadi pikiran kita rakyat biasa, saya menyebut kita ini orang-orang sederhana, kita rakyat di tengah-tengah bangsa dan negara ini, merenungkan kalau Pak Menpolhukam sudah menyebutkan ada transaksi mencurigakan, dan biasanya Pak Menteri ini kalau berbicara bukannya tanpa data, jadi dia memiliki data gitu. Nah, memiliki data dan jarang sekali meleset seingat saya pembicaraan dari Pak Menteri yang membuka hal ini. Jadi kemungkinan besar benar. Nah ini, jadi ini kan belum terbukti. Kalau sudah terbukti nanti di pengadilan, saudara. Kalau di pengadilan sudah memutuskan, itu namanya sudah terbukti. Tapi ini dicurigai ada transaksi yang melibatkan triliunan rupiah, ya 349 triliun itu jumlah yang luar biasa. Dan ada satu orang yang bahkan melakukan transaksi sampai hampir 10 triliun. Padahal dia pegawai negeri, saudara. ASN, aparatur sipil negara. Jadi bukan pengusaha. Nah, jadi dalam bayangan saya, ini bayangan orang sederhana seperti kita ini ya, kalau bukan pengusaha melakukan transaksi seperti itu, nah itu memang mencurigakan, ya, mencurigakan. Lalu pertanyaan berikutnya adalah untuk apa? Jadi walaupun itu berkaitan dengan dinas misalnya, katakanlah seperti itu, nah itu nanti akan bisa diteliti, karena kalau menurut Pak Menteri dicurigai itu adalah nyerempet kepada kecurigaan kejahatan namanya pencucian uang. Lalu sekarang ini yang digembar-gemborkan oleh departemen yang bersangkutan, loh ini bukan korupsi, 349 triliun itu bukan korupsi, tapi itu transaksi. Nah, kalau yang namanya transaksi itu bisa menyangkut dinas, ya. Tapi hal itu tidak akan dibuka oleh Pak Menteri kalau tidak mencurigakan. Jadi kalau Pak Menteri saja mencurigai, nah ini pikiran kita jadi berkembang kan begitu. Kalau ini pencucian uang, saudara, korupsinya mungkin sulit dibuktikan, karena korupsi itu pinter banget. Orang yang korupsi, padahal di Departemen Keuangan itu rawan korupsi. Kenapa rawan korupsi? Sudah fakta. Ada beberapa, bahkan bisa disebut banyak yang tersangkut itu dan sudah dibuktikan, bahkan sudah masuk penjara. Nah seperti ini. Jadi Departemen Keuangan memang rawan. Lah kok ada di departemen yang bersangkutan tetapi seseorang melakukan transaksi sampai triliunan rupiah. Nah sebagai orang awam, sekali lagi sebagai rakyat biasa, kita berpikir mengelola uang sampai hitungan triliun, saudara. Saudara tahu triliun toh? 1 triliun itu adalah 1000 miliar. Ya, 1 miliar itu 1000 juta, ya, 1000 juta itu 1 miliar. Nah ini 1000 miliar, ini jadi triliun hitungannya. Wah, ini sudah apalagi 10 triliun. Wah, ini 10.000 miliar. Nah, jadi wah ini kalau benar itu pencucian uang. Kalau pencucian uang, kenapa uang harus dicuci? Ya, saudara memahami kan pencucian uang itu, jadi kalau uang hasil kejahatan kemudian yang namanya dicuci itu dibuat seolah-olah uang itu hasil usaha yang halal gitu loh. Mungkin dari keuntungan perusahaan, mungkin dilewatkan akunnya orang lain seperti itu. Ya, jadi pencucian uang yang disembunyikan seperti itu, dibuat seolah-olah itu halal padahal itu haram.
Jadi kalau bicara masalah pencucian uang itu sudah pasti menyangkut kejahatan soal pencurian uang begitu. Kalau sampai ada uang dicuci. Nah, sehingga saya menerimanya pernyataan Pak Menteri ini menyatakan bahwa sekarang ada undang-undang yang mengatur bahwa pencucian uang itu sudah bisa dihukum. Korupsinya, mencurinya mungkin sulit dibuktikan, tapi kalau mencuci uang itu sendiri dalam jumlah tertentu begitu ya, dalam kasus tertentu kalau terbukti sudah ada undang-undangnya, sudah bisa dihukum seperti itu. Nah, jadi kita mencermati berita yang ada seperti itu. Nah, lalu dari mencermati keadaan atau berita yang semacam ini, kita jadi berpikir ya, wah, kejahatan itu kok begitu luar biasa. Kalau benar terjadi seperti itu, karena ini beritanya masih berkembang. Sekarang berita itu bisa dipercaya, bisa enggak, karena ada berita-berita yang bohong juga, ya. Tapi kalau dalam hal ini, kalau sudah yang berbicara tingkat menteri itu mestinya faktanya memang terjadi seperti itu. Nah, adapun itu nanti kejahatan atau bukan itu akan dibuktikan nanti. Tapi kita berandai-andai katakanlah itu kejahatan, kok ya kebangetan ya. Jadi satu orang mencuri, misalnya itu nanti terbukti mencuri sampai triliunan rupiah. Dan kalau menurut saya ini kok deket-deket banget untuk dapat dibuktikan. Ya, sekali lagi kalau bicara masalah hukum itu hukum duniawi itu sendiri juga masih bisa dipertanyakan ya. Tapi setidaknya yang sudah terbukti dibuktikan di pengadilan itu kita mempercayai bahwa yang salah memang salah, yang benar memang benar, seperti itu. Nah, kalau misalnya ini memang terjadi seperti itu, dan kenapa sekarang menjadikan kegegeran sampai tingkat internasional, sampai beberapa menteri, paling tidak Menteri Keuangan dan Menteri Polhukam terus membuka suara dengan update berita terbaru, bahkan sampai DPR turun tangan, saudara. Itu. Nah, ini kan jadi berita yang luar biasa, dan kita berasumsi kalau benar terjadi pencurian uang besar-besaran ya, terbukti ada pencucian uang secara besar-besaran itu kaitannya dengan uang yang dicuri itu, seperti itu. Wah, ini kebangetan banget. Jadi kita ini dikelilingi oleh orang-orang yang kelihatannya baik, tapi ternyata melakukan kejahatan besar yang kita tidak tahu. Dan ini saja ini yang terungkap atau hampir terungkap. Yang lain itu mungkin juga dalam jumlah, kalau menurut saya kok ya kata mungkin itu dalam tanda petik mendekati kebenaran. Karena isu yang didengar oleh kita kiri kanan yang tidak keluar di berita, itu saja di tingkat daerah tertentu itu sudah cukup mengerikan kok, saudara. Ya, yang berkembang dari mulut ke mulut begitu, isu itu. Nah, itu saja juga kejahatan dalam bidang keuangan ini demikian mengerikan di negara kita. Makanya kita melihat ada orang yang kaya banget gitu, sementara yang miskin mau beli pasta gigi saja ngutang, mau beli beras saja anggarannya diulur-ulur karena tidak ada uang. Nah, jadi keadilan sosial itu jadi timpang di bangsa dan negara kita ini. Nah, ini gara-garanya adalah orang-orang yang kita percaya itu menuruti kehendak sendiri untuk keuntungannya sendiri. Kalau benar itu terjadi, wah, dunia ini memang isinya mengerikan. Makanya kita ingat firman Tuhan tadi, judul renungan kali ini adalah makin jahat versus makin benar. Makanya firman Tuhan berkata, waktunya sudah dekat. Nah, waktunya sudah dekat. Ya, pada ayat 10 tadi dikatakan. Sudah dekat dengan akhir zaman, sudah dekat dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, karena ini
kita umat Kristiani percaya kalau Tuhan Yesus datang itu zaman berakhir. Nah, waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Nah, sekarang kalau berbicara mengenai kasusnya RAT, itu saja. Kasus RAT. Kaitannya ini, RAT ayahnya MDS itu. Nah, itu kan diindikasi juga arahnya ke sana, ke pencucian uang, lalu kemungkinan nanti kalau ditelusuri bisa ada tuduhan dan dibuktikan melakukan kejahatan. Ini keluarga beriman loh saudara. RAT MDS ini keluarga beriman. Tapi kalau benar melakukan kejahatan seperti itu, wah, jadi kejahatan itu sudah merata kepada seluruh umat manusia. Bahkan orang yang mengaku beriman saja, orang yang mengaku orang benar saja, itu juga melakukan kejahatan. Nah, kalau begitu maka benar kata firman Tuhan, biarlah yang berbuat jahat, biarlah terus ia berbuat jahat. Barang siapa cemar, biarlah ia terus cemar. Nah, ini tidak menyangkut orang beriman atau tidak. Memang harapannya orang yang beriman, apalagi seiman dengan kita, diharapkan orang-orang yang cinta kebenaran, seperti itu. Tapi itu kan harapan, ya, yang disampaikan oleh firman Tuhan juga supaya orang itu hidup dalam kebenaran. Tapi kenyataannya hidup benar atau tidak itu sangat bergantung dari masing-masing orang, saudara. Dan berbuat jahat ada yang tidak muncul di permukaan, melakukan kejahatan besar, tapi ternyata tidak ketahuan. Kelihatannya dia tetap menjadi orang baik. Bahkan mungkin di kehidupan sehari-hari bisa menjadi orang yang aktif dalam kegiatan rohani tertentu atau tokoh agama tertentu. Nah, tapi ternyata melakukan kejahatan sedemikian rupa. Yang lebih penting adalah firman Tuhan berikutnya, yaitu yang menyatakan, dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Nah, ini loh, sebagai orang benar ini aja yang kita renungkan. Ya, kalau kita memperhatikan kabar-kabar di sekeliling kita, memang banyak orang berbuat jahat, silahkan aja terus berbuat jahat, kan begitu ya. Tapi kita, saudara dan saya, yang mengaku sebagai orang beriman, yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan Tuhan yang Maha Kuasa punya hukum menyatakan supaya orang berbuat kebenaran, ini yang harus digarisbawahi, yang ini. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Nah, jadi sejak dulu saya sangat tersentuh dengan firman Tuhan di bagian ini. Ya, itu Tuhan sepertinya memberikan dua pilihan. Kalau yang mau berbuat jahat ya silahkan aja, entah itu orang beriman atau bukan orang beriman. Nah, yang banyak kita ketahui kalau orang tidak punya iman di Indonesia ini kan diharuskan orang memiliki keyakinan tertentu. Jadi semua rakyat Indonesia menurut hukum seharusnya orang beriman, seperti itu. Tapi kenyataannya beriman atau tidak, percaya Tuhan atau tidak, melakukan syariat-syariat keimanannya atau tidak, itu sangat bergantung kepada yang bersangkutan, saudara ya. Bahkan sudah tadi yang kita cermati, orang seiman tapi ya diindikasi melakukan kejahatan sedemikian rupa. Bahkan yang barusan diputuskan oleh pengadilan beberapa minggu yang lalu, orang beriman membunuh anak buahnya yang memiliki iman yang sama. Nah, jadi memang dunia ini isinya kejahatan. Makanya firman Tuhan kali ini berkata, biar saja yang berbuat jahat terus berbuat jahat. Tetapi yang lebih penting dari kita, yang lebih penting bagi kita, maksud saya, itu supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita orang-orang beriman harus mempertahankan diri menjadi orang benar, walaupun itu pada lingkungan tertentu atau situasi tertentu tidak mudah. Ya.
untuk mempertahankan kebenaran itu. Tetapi firman Tuhan berkata, barang siapa benar, biarlah ia terus hidup benar. Dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ya, jadi yang kata kudus itu sambungannya adalah menguduskan dirinya. Artinya menjaga hidup kita supaya kedapatan kudus di hadapan Tuhan itu perlu diusahakan. Menguduskan itu kan kata kerja. Barang siapa yang benar, biarlah ia hidup benar. Ya, hidup dengan benar, oke. Tapi kalau soal kekudusan itu harus diusahakan. Untuk mengerti soal kekudusan tentu harus mengerti kehendak Tuhan. Jadi yang meneliti firman Tuhan, yang memahami Tuhan, yang memiliki pengenalan akan Tuhan dengan lebih baik lah yang tahu soal kekudusan. Nah, kalau kekudusan saja enggak tahu maka ya hidupnya sudah berada dalam kejahatan, itu kesadarannya mengatakan bahwa ia jadi orang baik padahal dia hidup jahat. Nah, itu karena tidak tahu soal kekudusan Tuhan. Karena itu mari kita terus mendidik diri kita untuk mengenal Tuhan dan hidup benar serta kudus di hadapannya. Yang jahat biar makin jahat, yang benar biarlah tetap semakin hidup benar, dan yang kudus biarlah semakin terus menguduskan dirinya. Jadi saudara, melalui mencermati hal-hal ini, nilai yang dapat saya ketengahkan adalah, saya kalimatkan bunyinya begini. Dunia kecenderungannya kepada kejahatan. Kita umat Tuhan harus tetap menjaga diri, hidup dalam kebenaran dan menjadi agen kebenaran, bahkan menjadi agen kebenaran. Saya ulangi, dunia kecenderungannya kepada kejahatan. Kita umat Tuhan harus tetap menjaga diri, hidup dalam kebenaran dan menjadi agen kebenaran. Artinya menularkan kebenaran Tuhan yang kita punya itu kepada sekeliling kita, supaya sekeliling kita jangan banyak orang jahat tapi banyak orang benar. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, dan kita berkata lebih dahulu menyembah Tuhan dengan berkata, kuduskan tempat ini. Kami dapat berdoa dan menyembah Tuhan. Kuduskan tempat ini. Kami berdoa, kuduskan hati ini untuk kami menyembah, biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus. Segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, bahwa kami ke dalam kebenaran Tuhan. Kami sadar berada di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini, tapi biarlah sesuai dengan firman-Mu, kami berada di pihak yang benar, sehingga terus hidup semakin benar dan kudus semakin menguduskan diri kami. Oleh anugerah Tuhan, Tuhan menjagai kami. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang izinkan kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan yang memberikan kesejahteraan kepada bangsa dan negara kami, dan juga bahkan kota-kota di mana kami tinggal. Tuhan memberikan kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan, sehingga kami
meneruskan hidup kami untuk terus menyembah dan memuliakan Tuhan dalam kenyamanan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, dan sekarang kami menyerahkan juga saudara-saudara kami terutama yang membutuhkan kesembuhan. Kami berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami naikkan dalam doa. Kami berdoa untuk saudara kami yang ada di rumah sakit, yang menderita pembengkakan dan sesak napas. Kami berdoa yang sudah mengalami operasi bedah otak dan dalam proses penyembuhan. Kami berdoa untuk saudara kami anak yang selalu kami doakan supaya memperoleh pertumbuhan yang sempurna seperti yang diharapkan. Untuk saudara kami yang menderita anemia aplastik, saudara kami yang sedang mengusahakan mengatasi batu ginjal dengan terapi tertentu, saudara kami yang menderita stroke, saudara kami yang mengalami beberapa kali kemoterapi, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus Masiah, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Sri Yuliningsih Siswoyo semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alegio Panuwibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondiah dan Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Tumbur Paruhum Nainggolan di Kudus, saudara kami Suti Elis Rahayu di Yogyakarta. Kami mohon, bahkan juga nama-nama yang belum kami sebutkan lagi, tetapi yang bersama dengan kami mengharapkan kesembuhan dari Tuhan, Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada kami. Dan juga Tuhan menolong pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri dan saudara kami Warsiti di Purwodadi. Mohon Tuhan yang memberikan jalan keluar, terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan kami menyerahkan pekerjaan kami tiap hari, baik pekerjaan keseharian kami maupun pekerjaan pelayanan onsite online. Kami menyerahkan Tuhan yang menolong, memimpin kami. Semuanya kami dapat berprestasi ke arah kesempurnaan, yaitu kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan dengan ini memberikan kepada kami. Kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Dan kami memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga pada hari-hari yang sama ada doa pagi, yaitu setiap jam 5 pagi melalui online di channel ini, saudara ya. Dan kita yang doa pagi temanya berbeda, menyelesaikan membaca dan merenungkan isi kitab suci. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, kami tetap mengharapkan dukungan Anda. Kami berterima kasih ya yang sudah memberikan setidaknya dukungan doa. Juga kami berharap Tuhan saudara memberikan dukungan subscribe. Yang belum memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.